Shalom Bapak Ibu. Di rumah-rumah kita akan memuji Tuhan bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dia Allah yang baik, yang menuntun kita, yang memelihara setiap hidup kita. Mari sama-sama yuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi sama-sama, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama dengan tangan katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Dia luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Perkatakan dengan imanmu bahwa dia baik untuk selama-lamanya kasih setianya dalam hidup kita. Dengan iman sama-sama yuk. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, amin, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Dengan imanmu katakan, Yesusku luar biasa. Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Syaralabatakara labashikara labatakara labayashakara labaralabarala. Bulan demi bulan Engkau menunjukkan Engkau Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Bulan demi bulan Engkau menunjukkan kasih setiamu buat kami Tuhan. Dan kami katakan kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, Kau baik.
kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, cinta Sebab itu kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur tidak ada yang sama seperti Engkau Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama sembah Dia dalam bahasa roh. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan.
pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan Raja, Raja di atas segala raja. Oh, Raja di atas segala raja. Kau yang layak Tuhan, Kau layak dipuji disembah. Hanya Kau Yesus. Hinanalama ya shandalalamo. Kau layak dipuji disembah. Kau layak yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja di atas segala raja, namamu yang besar Tuhan termulia. Yesus, Yesus, Yesus. Dalam setiap rumah-rumah kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Shatakaralaba yaralaba Shalalaba. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, oh. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Layak di
Itu sukacita ilahi. Apa itu Joy? Yang tidak terbatas ruang, situasi dan kondisi. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena joy. Kenapa kita tetap mengampuni orang tak berulang-ulang dia salah, berulang-ulang dia menfitnah, kita tetap mengampuni? Karena joy. Kenapa seorang suami sangat setia dengan perkawinannya walaupun istrinya kurang hemat berkata-kata? Karena joy. Kenapa seorang istri sangat suka tunduk pada suaminya walaupun suaminya banyak pencak silatnya? Karena joy. Nyambung gak sih? Itu kabar baik. Ada orang lumpuh, didoakan Kristus berjalan. Kalau lumpuh berjalan, itu masalah rohani atau masalah lahiriah? Lahiriah. Sehingga ada orang lumpuh berjalan, jujurnya tetap lumpuh, bohongnya tetap jalan. Jujurnya lumpuh, penipuannya tetap jalan. Suka memberinya lumpuh, suka pinjam uang berjalan. Ini repot. Nyambung gak sih? Pasti nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud. Ini masalahnya. Saya sedia ada orang khotbah, bagus khotbahnya, ceramahnya, jemaatnya ribuan, tapi perjinahannya tetap jalan tuh. Ini mengerikan. Makanya jangan lihat rohani orang di mujizat-mujizat. Karena orang banyak mujizat pun Tuhan bisa katakan, aku gak kenal engkau, kau pembuat kejahatan. Karena bukan mujizat ukuran kabar baik. Makanya joy itu sukacita ilahi. Makanya lagu itu dimulai dengan do tinggi ke do rendah. Do tinggi gambaran surga, do rendah gambaran bumi. Do si la sol fa mi. Tahu? Turun dia. Ketika dunia mengalami joy, dia ngerti doa Bapa kami. Jadilah kepada kami di bumi seperti, maka dunia mengalami joy, diangkat ke do tinggi gambaran surga. Maka notasi berikutnya apa? Sola la si. Keren banget. Tetapi banyak orang Natal fokusnya bukan joy, bukan kabar baik, tapi kabar relatif. Yaitu apa? Kabar dari dunia. Masa Natal tahun baru banyak si Sale. Nggak tahu saya anak siapa si Sale ini. Sale up 70%. Jangan pura-pura nggak nyambung lah. Mental obral. Sale up 70%. Itu happy, bukan dari surga, dari samping. Makanya lagunya mendatar, bukan dari atas ke bawah, mendatar. Mim 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 mim, ayo makan mie. Hanya sampai di situ doang. Itu bukan kabar baik itu. Nyambung nggak? Pasti nyambung orang Anda yang saya maksud. Akhirnya Natal apa? Natal itu pakaian baru, sibuk drama, buat puisi, lagu, sebagainya. Melawan suami tetap melawan suami, maki istri tetap maki istri, malas baca kitab tetap malas baca kitab. Akhirnya joy to the world, hanya lagu sampai bulan Desember. Belum habis Januari, lagunya sudah ganti. Apa lagunya? Aku masih. Nyambung kan? Ya pasti nyambung orang Anda yang saya maksud. Kok tahun lalu Anda merayakan Natal, tahun lalu Anda malas baca Alkitab, tahun ini juga malas. Mana ngerti kabar baik orang-orang seperti ini? Tahun lalu suka bertengkar, tahun lalu suka nggosipin orang, tahun ini masih juga nggosip. Kan mana ngerti Anda Natal? Mana ngerti kabar baik? Kenapa?
Karena manusia nggak tahu apa yang serius. Dosa yang serius, kanker nggak serius. Kanker serius bagi orang nggak percaya. Gak usah bagi orang percaya, gak usah doa puasa kesembuhan. Doa puasa lah supaya sampai mati hidup kita benar. Itu baru Kristen, itu kabar baik. Gak ada amin. Amin. Amin berikutnya itu gak spontan latah. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Jujur, Anda niat masuk surga gak? Niat matilah. Bagi orang benar, jujur, mana paling efektif cepat mati? Kanker atau bisul? Berarti kalau kena kanker sukacita, berarti aku makin cepat masuk surga. Udah gitu aja. Kalau bisul lama banget. Cara sudut pandang kita, dosa yang serius bukan kanker yang serius. Tapi anak orang Kristen karena punya roh ketakutan, jadi sulit hidup kita. Jangan lupa Bapak Ibu, bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Ojo diwalik ke, monggo pro konco. Unang terbalik di bek kamu. Ini bahasa Jerman Latin nih. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Dan akar ketakutan dosa. Begitu orang berdosa, apa itu dosa? Tidak taat. Apa itu dosa? Kalau Anda nggak taat tunduk pada suami, kalau Anda nggak taat mengasihi istri, kalau Anda tidak taat membalas kejahatan dengan kebaikan, kalau Anda nggak taat baca Alkitab tiap hari, Anda sedang main-main dalam dosa. Bukan saja nggak mencuri, bukan saja nggak berzina, bukan saja nggak merampok, tetapi Anda nggak taat sekecil-kecilnya dosa. Ini penting. Dan dosa yang paling serius, sehingga ketika Hawa ambil buah yang dilarang, diambil satu karung atau satu buah? Cuman satu loh. Yang serius bukan berapa banyak diambil. Kau taat atau nggak taat, entah berapapun kau ambil. Makanya berzina serius karena nggak taat, berbohong pun serius kalau nggak taat, malas baca kitab pun juga dosa karena nggak taat. Ini penting sekali, karena ketika Adam dan Hawa makan buah itu, apa yang terjadi? Takut mereka. Adam di mana kau? Sembunyi mereka ketakutan. Karena akibat dosa pertama, orang ketakutan. Maka berita joy to the world dialamatkan mulai kepada para gembala. Jangan takut. Itu berita utama. Halo Bapak Ibu, jangan takut menghadapi kematian. Kalau dalam Kristus, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ini penting. Kalau Anda bertahun-tahun jadi Kristen, berulang kali merayakan Natal, takut mati, apa yang kau dengar dengan berita itu? Ini masalahnya. Berikutnya, berita kabar baik yang hanya terjadi melalui Yesus Kristus. Di luar itu nggak ada. Apa itu? Immanuel. Ulangi. Apa arti Immanuel? Allah beserta dengan kita. Jangan salah gunakan arti itu. Akhirnya Tuhan yang taat kepada kita. Itu kan ngawur dan menyesatkan. Contoh, Tuhan, aku mau khotbah ke Singapura. Immanuel, sertai aku, lindungi aku sampai mendarat pesawatku selamat di Changi Airport. Bukan itu lama-lama kejahatan. Dengar dong baik-baik Bapak Ibu. Tuhan gak punya kewajiban menjaga fisik kita. Ayo dong,
Saya ulangi, Tuhan tidak memiliki kewajiban menjaga fisik kita. Tapi karena orang khotbah-khotbah tanpa pengenalan akan Tuhan selalu bicara, Tuhan lindungi. Kemarin itu ada orang Israel, puji Tuhan ada perang, kami dilindungi. Bukan itu ukuran Tuhan. Karena gak mengenal Tuhan. Jawab Bapak Ibu, pernah dengar cerita tentang Stefanus gak? Stefanus mati diapain? Berarti Tuhan lalai dong menjaga fisiknya. Enggak. Karena enggak ada tanggung jawab, enggak ada kewajiban Tuhan menjaga fisik manusia orang percaya. Kalau enggak, Anda enggak ngerti kabar baik. Kabar baik adalah setelah kita bertobat lahir baru, apa katanya? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta itu kabar baik. Bertobat lahir baru dan pelaku firman, itu kabar baik di atas segala-galanya. Maka kalau saya khotbah ke Singapura, saya bilang, Tuhan Immanuel, aku mau khotbah di Singapura. Aku akan diantar ke bandara dari rumahku di Cinere. Ketika diantar, kalau mobilku dipepet orang, aku nggak pepet balik. Itu Immanuel. Tetap punya kesaksian yang benar walaupun mengalami kesulitan. Gak rela wajah Anda ini. Ketika aku mantri, dipotong barisanku, Immanuel sertai aku, menegur orang ini dengan penguasaan diri, sehingga kalau dia marah, aku gak balik marah. Itu Immanuel. Ketika naik pesawat di ketinggian 40.000 kaki, lewat sedikit di dekat Pulau Bangka dan Belitung mengarah ke Singapura, tiba-tiba pesawatnya 4 mesinnya mati. Pesawat mulai meluncur ke Selat Malaka. Immanuel, tolong mampukan aku menceritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh penumpang sebelum aku mati. Itu Immanuel. Jangan takut. Ketika Stefanus dilempari batu, dia menikmati kabar sukacita yang luar biasa. Tetap dia menjadi berkat di tengah kesulitan, sehingga mukanya kayak malaikat. Lahirianya menderita, tapi dia berkata, Bapa, jangan timpakan kesalahan pada mereka, karena dia menikmati kabar baik. Gak ada amin. Mulai ketakutan Anda. Berita sukacita di dalam penderitaan dan kesulitan, tetap kita jadi berkat. Kenapa? Tahu dengar cerita Paulus dan Silas masuk penjara? Sebelum masuk penjara mereka ditelanjangi, dicambuk, didera. Cambuknya cabangnya 5 atau 6. Di tiap ujung cambuk itu ada seperti bola. Di tiap bola itu keluar seperti mata pancing, sehingga kalau dicambuk nempel itu di tubuh. Ditarik, cambuk, ditarik, itu luka-luka kayak diparut itu badan. Anda perhatikan Kisah Rasul 16, kemudian mereka berdua dilempar ke penjara paling tengah. Apa arti penjara paling tengah? Zaman dahulu penjara kayak spiral, paling pinggir itu di atas permukaan tanah, makin ke tengah di bawah, makin ke paling tengah artinya paling bawah, di mana kotoran air seni, kotoran BAB turun ke situ, sehingga Paulus dan Silas infeksi tubuhnya. Panas tinggi, demam tinggi. Tetapi karena mereka menikmati kabar baik, Paulus ngomong sama Silas, Las, apa lus? Nyanyi nyok, nyanyi mereka. Kalau kalian sakit sembuh nyanyi, itu masih biasa. Kalau kalian divonis dokter, gak ada harapan sembuh, Anda tetap nyanyi, itu kabar baik. Ini penting sekali. Kesulitan apapun tidak bisa menghambat kita jadi berkat, karena kita mengalami kabar baik yang luar biasa. Makanya hanya Kristen yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Hanya orang Kristen yang bisa mengerti, jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Hanya orang Kristen yang berkata kasihlah musuh, karena kabar baik. Makanya ketika lawatan itu terjadi, para gembala yang gak masuk hitungan. Kenapa gak masuk hitungan? Tahu gak Anda? Zaman Yesus lahir, itu ada perintah dari Kaisar Agustus, sensus penduduk. Kalau sensus penduduk, semua orang harus pulang ke kampungnya.
termasuk Maria dan Yusuf, pulang ke kampungnya. Di situ ada pencatatan di kampungnya. Jawab, para gembala pulang kampung atau menggambarkan domba? Karena nggak masuk hitungan. Orang para gembala nggak masuk hitungan, dianggap sejajar dengan domba atau binatang. Tetapi Tuhan melawati mereka, dan mereka spektakuler. Mereka termasuk orang-orang pertama mengabarkan kabar baik. Mereka pergi melihat Yesus dan mereka memuji dan menceritakan kepada orang lain. Tepuk tangan yang keras. Maka penutup, bukti kabar baik. Jawab, mana lebih sukacita, disembuhkan kanker atau disembuhkan bisul? Sembuhkan kanker. Kanker karena lebih serius. Mana lebih sukacita, diampuni dosa atau sembuh kanker? Diampuni dosa. Ini mas, dosa lebih serius daripada kanker. Bukan upah kanker maut, upah dosa maut. Makanya orang diampuni utang 5 miliar dengan diampuni utang 50.000, beda sukacitanya. Maka orang kalau dosanya diampuni, lonjak lompat penuh dengan sukacita. Masalahnya gak banyak orang gereja suka bertobat, termasuk orang yang sedang lihat saya sekarang ini. Gak banyak orang gereja fokus meninggalkan dosa. Lebih banyak fokus 2 puasa kesembuhan, 2 puasa supaya avansanya jadi Innova. Sesat banget Kristen seperti ini. Kau punya Innova, punya Alphard, gak menghalangi kamu masuk neraka. Dosamu diampuni, kau gak bakal masuk neraka. Ini masalahnya. Maka sukacita yang ilahi ini membuat kita lanjut dengan sukacita yang luar biasa, yaitu pelaku-pelaku firman. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta itu dia. Maka penutup, apa itu kabar? Memberitakan. Memberitakan itu terutama bukan dengan mulut, tetapi dengan kelakuan, punya keteladanan yang indah, sehingga kita menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Saya waktu mau menikah sama si Homilin, Ngai punya istri manusia langka yang harus dilestarikan ini, calon mertua saya menentang saya. Kenapa? Anak-anaknya latar belakang pengusaha-pengusaha, punya garmen dan sebagainya. Saya hamba Tuhan. Ditambah latar belakang sakit jantung parah. Ditambah tingginya 2 meter kurang banyak. Dan gitu dong ketawanya, nyakitin. Oh, gue besar sekali ketawanya. Wajar nggak mereka Konghucu, mertua saya Konghucu? Wajar nggak tertarik dengan saya? Wajar. Anda pun kalau punya menantu kayak saya juga nggak tertarik tuh. Oh, dihina, dimaki, sampai ada ipar-ipar saya nyumpain, sampai mati nggak bakal punya rumah lu menikah sama orang Batak tuh. Udah jelek Batak lagi. Sampai mati lu nggak punya mobil lu. Tetapi kami nggak memberitakan Injil kabar baik dengan mulut, terutama kelakuan. Tahu Anda apa yang terjadi? Keluarga istri saya termasuk yang ngejek saya, sekarang 2 jadi gembala. Amin. Gak usah tepuk tangan, bertobat aja Anda. Karena kabar baik itu di kelakuan. Iman tanpa perbuatan, innalillahi, mati. Khotbah tanpa perbuatan, mati. Penyembahan. Bahasa roh. Kalau kelakuanmu buruk, kau batu sandungan. Jangan anti dengan bahasa roh, karena Alkitab mencatat bahasa roh. Jangan anti dengan penyembahan, tapi nol semua itu kalau enggak dinyatakan dengan kelakuan. Sehingga mertua saya pun berkata,
sebelum dia meninggal, boleh nggak saya dibaptis? Amin. Tapi ada orang Kristen ngomong memberitakan Injil dengan mulutnya. Percaya lo, kalau nggak percaya Yesus lu binasa lo. Ini kan nakutin, bukan kabar baik, kabar mengerikan. Iya. Lu percaya lu, kalau nggak percaya Yesus lu masuk neraka. Jangan gitu penekanannya. Allah. Penekanannya Tuhan sangat mengasihi Anda. Dia mau berkorban buat Anda. Iya. Jangan ngancem-ngancem, udah ngomong kasar begitu. Kemana-mana dia suka nipu. Dia turut berduka cita. Banyak orang Kristen mulutnya bagus, khotbahnya bagus, kelakuannya buruk. Iya. Batu sandungan orang seperti ini. Maka pulanglah dari ibadah tempat ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama, minta ampun, bertobat, jangan main-main dalam dosa. Katakan amin. Amin. Kedua, mau kita terus dibimbing oleh Roh Kudus melalui hamba-hambanya yang ada di GBI Tampak Siring, supaya kita mau dimuridkan. Fokus kita bukan miskin kaya, fokus kita bukan dikagumi orang, fokus kita bukan soal sakit sembuh, tetapi kita mau jadi pelaku firman. Sehingga tema kita hari ini, beritakanlah kabar baik, bukan sekedar khotbah, apalagi sekedar pengetahuan, tetapi melalui pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, kita implementasikan dalam kehidupan rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam bersaudara famili, sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus satu-satunya. Ambil keputusan, bangkit berdiri, tepuk tangan lebih keras lagi buat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berubahlah paradigma Anda, cara sudut memandang Anda. Jangan lagi kagum yang dikagumi manusia, tapi kagumlah yang dikagumi Tuhan. Tuhan berkata, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Kabar baik yang mulia, orang meninggalkan dosanya sama dengan orang bertobat. Yang setuju katakan amin. Berita kabar baik yang kedua, bukan saja bertobat, kita mau diproses menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kabar baik yang mulia, kita menjadi surat-surat yang terbuka, punya keteladanan hidup dimanapun kita berada, tidak ditentukan oleh situasi kondisi. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya, merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari angkat tanganmu, katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Nikomu berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setelah
kita yang menikmati kabar baik, jadilah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan tetap setia sampai garis akhir. Yang setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan, tapi dari hatimu yang paling dalam, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Bapa di surga, Kau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang melawati kami dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur, ada ketidaktaatan kami ditegur, ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Jika ada paradigma, tata nilai, mindset, tujuan hidup kami masih serupa dengan dunia ini, ampuni kami Tuhan. Orang yang berbahagia bukan sakit sembuh, tetapi mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Maka kabar baik yang indah bukan saja dosa kami diampuni, tetapi kami mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di tengah kesulitan apapun, kami mau berjuang sehingga sampai kapanpun Kau dapatkan kami tetap setia. Materaikan firman ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas ini dalam menguraikannya. Dan tolong Roh Kudus memfollow up siapapun kami, apapun latar belakang kami, dimampukan untuk mengimplementasikan kebenaran ini, sehingga kami adalah orang-orang yang memberitakan kabar baik melalui keteladanan hidup, dan Engkau dipermuliakan. Sehingga melalui hidup kami banyak orang lutut bertelur dan mulut mengakui Tuhan. Maka ibadah kami di tempat ini senantiasa ditambah jiwa-jiwa baru, ditambah jiwa-jiwa baru. Berkati worship leader, singers, pemain musik, penanggung multimedia, soundman, siapapun yang ambil bagian, termasuk pengurus umas, semua yang ambil bagian. Ingatkan mereka, tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sambut kebenaran firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Om-om silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang pertama, persembahan untuk Natal. Mari yang akan menjalankan kantong persembahan boleh siap-siap. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk minggu depan kami sudah masuk bulan Natal, bulan Desember kami akan merayakan Natal. Dan Tuhan memberikan kesempatan buat umat-Mu untuk memberikan, berkorban untuk pelayanan Natal. Tuhan memberkati persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas joy, ya, joy yang dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya minta untuk kolektor untuk stop dulu, ya. Kita akan mendengarkan, saya akan beritakan tentang nanti apa yang akan kita lakukan pada Natal yang tanggal 11. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan merayakan Natal bersama di tanggal 11, ya. Natal berbicara tentang apa, ya? Natal berbicara tentang kasih. Kasih, love. Love is about giving, ya. Kasih itu berbicara tentang memberi, ya. Memberi yang terbaik, ya. Mungkin pada waktu Natal kita memberi apa kepada orang-orang yang kita kasihi, ya. Kemudian mungkin memberikan waktu, memberikan telinga, ya, memberikan dana, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin memberikan makanan, memberikan perhatian, ya. Love is about giving. Jadi pada waktu Natal, ya, kita Tuhan biarkan Natal ini menjadi Natal yang berbeda dari yang lalu-lalu. Kalau lalu-lalu aku nggak gitu ngeh tentang Natal, pokoknya aku datang ada perayaan, ya, aku dapat
konsumsi, dapat souvenir, bahkan ada yang ngumpulin souvenir dari Natal satu ke Natal yang lain ya. Tapi kali ini Natalnya beda. Natal is about giving ya, about love. Love is about giving. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari ini pas banget, mantep banget ya. Jadi tentang joy ya, kalau tadi saya katakan Natal tentang kasih, kemudian juga Natal tentang jiwa-jiwa. Natal berbicara tentang jiwa-jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan melakukan persembahan yang kedua. Yang kedua ini khusus untuk Natal ya. Jadi biarlah pada persembahan yang kedua ini kita doa sama Tuhan. Tuhan, aku tahu Tuhan, mungkin aku gak bisa melayani yang di depan, di mimbar aku gak bisa. Tetapi Bapak Ibu bisa melayani dengan apa yang Tuhan berikan pada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa donate untuk Natal ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti pada waktu Natal, Bapak Ibu saya persilakan untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Amin. Karena Natal juga berbicara tentang jiwa-jiwa. Biar jiwa-jiwa yang kita bawa ini mereka-mereka yang belum kenal Tuhan, biar mereka datang untuk kenal Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak cuman belajar kemarin kita belajar menjadi murid. Beberapa waktu yang lalu kita belajar bagaimana menjangkau jiwa. Hari ini kita belajar menjadi pembawa kabar yang baik ya. Nah, nggak cuma firman Tuhan itu, tetapi nyata. Jadi mulai hari ini kita doa, siapa yang akan aku ajak? Ruangan ini harus penuh. Amin. Aminnya kayak nggak percaya. Ruangan ini harus penuh. Yuk sama-sama katakan 3, 4. Ruangan ini harus penuh jiwa-jiwa. Amin ya. Bukan jiwa-jiwa yang cuma ngumpulin souvenir Natal, tetapi jiwa-jiwa yang mau kenal Tuhan. Mereka yang dalam keadaan terjepit, mereka yang dalam keadaan berduka, mereka yang dalam keadaan butuh Tuhan, ada di persimpangan jalan, ajak supaya mereka mendapat joy. Amin. Supaya mereka mendapat apa? Joy, ya, sukacita dari Tuhan. Ya, sebentar kita akan doa untuk persembahan ini. Setelah doa nanti Bapak Ibu saya persilahkan untuk mempersiapkan ya. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak untuk persembahan yang akan kami lakukan. Bapak, kami nggak terpaksa, kami sama sekali tidak keberatan Bapak, karena kami tahu pemberian kami untuk jiwa-jiwa. Pemberian kami berbicara tentang love, berbicara tentang jiwa-jiwa. Pemberian kami mungkin gak seberapa, tetapi biarlah dengan pemberian kami ini, kami boleh jangkau jiwa-jiwa Bapak. Oh, dari ujung-ujung Jakarta Utara, Selatan, Barat, dan Timur, terutama yang berdomisili di Jakarta Utara, kami akan jangkau mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar Engkau pakai setiap tangan-tangan untuk menjangkau mereka Bapak. Oh Bapak Surgawi, pakai tangan-tangan jemaat UMAS untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih supaya banyak jiwa-jiwa memperoleh joy. Oh Bapak, sukacita ilahi. Oh, memperoleh keselamatan yang daripada Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mempersembahkan persembahan kami yang kedua. Dengan sukacita, dengan damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Ibu Bapak, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita mau bangkit berdiri. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, pada pagi siang hari ini kami
bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau sudah hadir di tempat ini untuk kami beribadah, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang begitu indah bagi kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami, untuk keluarga kami, anak mantu, cucu-cucu kami, untuk tetangga-tetangga kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami juga mau berdoa kepadamu Bapa, untuk Pak Ridwan yang sudah memberitakan firman-Mu. Biarlah mereka dimanapun berada, Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya, memberkati penggembalaannya. Tuhan, kami serahkan Pak Ridwan dimanapun berada, membawakan berita firman Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa kepadamu Bapa di sorga, untuk Ibu Hana sebagai ketua di tempat ini. Tuhan, kami mau mengulurkan tangan-Mu kepada Ibu Hana. Tuhan, tolong Tuhan Ibu Hana sebagai penggembalaan umas di tempat ini. Engkau memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, memberkati usaha pekerjaannya, memberkati suami dan anaknya, memberkati keluarga besarnya, memberkati jemaatnya di sini yang dia gembalakan, biar bertambah jiwa-jiwa yang baru. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun Ibu Hana berada, Kau tutup bungkusnya dengan darah Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kepadamu pada siang hari ini. Kami percaya, kami juga memberkati Tuhan untuk WL, singer, pemain musik. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Pakai dia terus Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pada siang sore hari ini, pada pagi siang ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua jemaat-jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Ibu Bapak semua diberkati Tuhan melalui firman-Mu. Pakai dia semua Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kepadamu juga, kami mau berdoa kepadamu untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk Pak Niko, keluarganya, untuk Tuhan kesehatannya, Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati keempat wakilnya, memberkati keluarga besar mereka, memberkati jemaat yang ada di Gatot Subroto. Tuhan, bertambah-tambah jiwa-jiwa yang baru. Tuhan, penuhi Pak Niko dengan hikmat-Mu, urapan-Mu turun atas Pak Niko. Berikan visi dan misi-Mu yang baru Tuhan, untuk diberikan kepada setiap jemaat-Mu dan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Pak Kiki Aryadi dengan Bu Mervin. Tuhan, beri kesehatan yang sempurna, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, istri, anak, mantu, cucunya. Kami serahkan kepadamu Tuhan, jemaat yang ada di Rayon 1D Tuhan, biar bertambah jiwa-jiwa baru Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana hamba-Mu ini berada, memberitakan firman-Mu. Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa kepadamu untuk negara kami, bangsa kami, Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, penuh keajaiban Tuhan. Tuhan, biar Engkau Tuhan pimpin negara kami ini Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia ini. Biar Tuhan mengatasi semuanya yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, tolong beri keamanan untuk Indonesia ya Tuhan. Pemilihan yang akan datang, pemilu, Tuhan beri keamanan, kedamaian sejahtera Tuhan. Untuk pemimpin bangsa kami, untuk Presiden Jokowi dengan Maruf Amin, penuhi dengan hikmat-Mu, penuhi dengan kekuatan kesehatan-Mu. Berkati mereka Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan bagi mereka.
Tuhan terima kasih. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Pada pagi siang hari ini kami percaya perlindungan-Mu sempurna untuk negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lawat bangsa Indonesia Tuhan. Selamatkan bangsa Indonesia supaya mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kau pakai Tuhan semua pengurus-pengurus di tempat ini boleh menjadi berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami minta kepadamu Tuhan, seluruh jemaat-Mu, Kau pimpin dalam perjalanan, jauhkan dari bahaya, kecelakaan, lindungi mereka, berkati mereka semua Tuhan. Sepanjang pagi siang ini kami serahkan kepadamu. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Tuhan terima kasih, kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita buka kedua hati kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat yang daripada Bapa. Biarlah berkat kasih karunia yang daripada Bapa turun melimpah atas Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera yang dari surga turun melimpah memenuhi kehidupan kita. Oh, terlebih berkat kekuatan untuk berada di jalur firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan terjadi atas kehidupan Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati katakan amin.